Oke, kelihatan ya? Terlihat Bapak. Baik. Eh, Keamanan digital. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai contoh-contoh apa ya? Serangan, ya attack ataupun juga penyakit-penyakit ataupun program-program aplikasi yang dari yang mengganggu sampai dengan yang jahat yang bisa digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab, mulai dari menghambat pekerjaan Anda, melakukan kerusakan terhadap data-data yang Anda miliki, sampai dengan merugikan secara finansial. Ada yang apa itu menghambat pekerjaan, ya seperti apa DDoS misalkan, sampai dengan merusak seperti macam-macam virus, sampai dengan ada yang menyandera yang namanya data. Nah, seperti halnya sebuah gedung, sebuah apa ya? Ya katakanlah kampus, supaya keamanannya bisa terjamin, ya mau tidak mau kita harus pakai satpam, kita harus pakai monitoring CCTV, kita harus pakai apa itu kan kalau masuk ke gedung suka kadang-kadang ya kalau di fakultas teknik itu suka diperiksa STNK-nya, suka dicek kartu mahasiswanya, bener nggak ini mahasiswa Unpas. Jangan sampai ada orang asing masuk terus misalkan melakukan kejahatan ya di dalam lingkungan kampus. Nah, di lingkungan sistem yang Anda gunakan itu juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman keamanan komputer ini adalah segala sesuatu yang dapat membahayakan dan merusak. Ya, jadi artinya ini adalah merugikan untuk sistem komputer, jaringan atau data, apalagi datanya itu adalah data yang penting, yang berharga. Ingat ya, dalam sebuah organisasi sekarang, yang namanya data informasi itu adalah sumber daya yang bisa membuat apa ya organisasi bisa bersaing, mendapat keuntungan, atau kalau data informasinya itu rusak bisa mengakibatkan kerugian. Ancaman ini bisa berasal dari dalam maupun luar sistem dan dapat berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Yang kemarin itu adalah orang memang bikin berbagai macam misalkan virus sengaja untuk merusak, untuk mengganggu, untuk merugikan orang lain. Tapi kadang-kadang kita juga tidak waspada. Kita copy misalkan satu file yang sudah terinfeksi oleh program virus. Lalu teman Anda butuh salinan dari file tersebut dan Anda maupun teman Anda secara tidak sengaja ikut menyebarkan misalkan virus tersebut. Ya, kenapa? Karena ketidaktahuan, mungkin juga karena ketidakpedulian. Padahal sebetulnya baik dari sistem maupun ya mungkin dari regulator, regulasi yang bikin regulasi dalam hal ini adalah pemerintah sudah mencoba aturan, sudah mencoba digital security, penerapan digital security untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan kepada pengguna. Pernah melihat tampilan layar seperti ini di browser? Ya, Anda mau Nama berkunjung ke satu website misalkan, ya Pak, saya mau ini iseng mau ngebajak ini, mau ngebajak film misalkan, mau download. Ternyata pada saat Anda masuk ke websitenya keluar tulisan seperti ini. Artinya apa? Setting dari browser Anda, urusan keamanan ini mengidentifikasi bahwa misalkan di sini nama nama apa ini? Nama websitenya joyreactor.com. Ini dianggap oleh browser berbahaya. Ya, attackers might be trying to steal your information. Para penyerang ya
kita menyebutnya worm, kita menyebutnya trojan, kita menyebutnya malware, dan seterusnya. Ini bisa mencuri informasi Anda, bisa mencuri password, bisa mencuri pesan, bisa mencuri akses kredit card, kartu kredit misalkan. Nah, kalau Anda menemukan pada saat browsing itu tampilan seperti ini, sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Ini berbahaya. Daripada klik advance, Anda lebih baik klik go back. Jadi, setting dari keamanan dari browser Anda itu sudah cukup bagus, ya, bisa mengidentifikasi mana kira-kira website yang berbahaya. Siapa yang pernah lihat tampilan ini? Anda berkunjung ke satu website. Loh, kok pada saya saat klik itu buka website lain. Anda lihat websitenya ternyata situsnya diblokir. Kenapa diblokir oleh pemerintah? Karena melanggar aturan misalkan. Kenapa melanggar aturan? Contoh paling sederhana, biasanya situs yang diblokir itu adalah situs judol, ya, judi online, atau situs porno, atau situs-situs yang menawarkan contoh saja, ada siswa SMA yang bisa belajar merakit bom. Itu dia belajar dari situs-situs yang tidak bertanggung jawab. Biasanya situs tersebut diblokir, meskipun katanya, meskipun sudah ribuan, mungkin puluh ribuan situs, contoh saja judi online itu diblokir, tapi ternyata masih ada juga yang bisa lolos. Ya, jadi ini pertempuran yang terus-menerus, ya, karena yang namanya jumlah website itu semakin meningkat. Ini harap diperhatikan. Lanjut, kita akan mencoba mencegah ancaman keamanan komputer dengan berbagai macam cara, dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling canggih, dibantu misalkan oleh sistem operasi atau operating system. Hal yang paling sederhana yang bisa Anda gunakan adalah biasakan membuat password yang kuat. Apa sih maksudnya password yang kuat? Password yang tidak mudah ditebak. Kemarin kita pernah membahas bahwa misalkan PIN dari ATM Anda, ya, itu sudah 5 tahun atau 6 tahun, saya lupa lagi. Tadinya 4 digit, jadi sekarang 6 digit. 6 angka. Supaya apa? Supaya semakin susah ditebak. Jangan membuat password itu impersonal. Contoh paling sederhana adalah Anda bikin password PIN itu dari tanggal lahir. Kalau semua orang tahu ulang tahun Anda, PIN Anda gampang ditebak. Kalau Anda bikin password, itu coba bikin agak panjang sedikit. Jangan sampai bikin password 1, 2, 3, 4. Gampang sekali ditebak. Jangan bikin password itu nama kucing Anda atau nama anjing Anda. Jangan bikin password itu nama panggilan Anda. Muhammad Sufyan misalkan, panggilannya Ujang Sufyan misalkan, ya. Anda jadikan itu password, itu gampang sekali ditebak. Usahakan panjang. Biasanya paling aman itu di atas 10, 12 sampai dengan 14 karakter, ya. Jangan kurang dari 8 karakter.
Lalu buat juga passwordnya itu perpaduan antara huruf besar, huruf kecil, dan angka. Lebih bagus lagi misalkan kalau menggunakan tanda baca seperti tanda seru atau tanda tanya. Paham? Ya. Ya tidak apa-apa, misalkan contoh siapa di sini, Latifah. Anda bikin passwordnya Latifah 7734 tanda seru. Nah itu susah untuk ditebak. Latifahnya gampang ditebak. Tapi misalkan angka yang ini tidak ada orang nggak akan susah. Bahkan dengan aplikasi password crack pun itu akan lama untuk dapat ditebak atau dipecahkan. Dan yang terakhir adalah buat different. Salah satu adalah yang tadi saya sebutkan, bisa pakai tanda seru, bisa pakai tanda tanya, atau pakai garis bawah. Ya, ini contoh siapa? Faisal misalkan. Ya, passwordnya kalau Faisal gampang ditebak. Tapi kalau Fai spasi tapi garis bawah S terus garis bawah lagi hal, nah itu lebih susah untuk ditebak. Paham ya? Ini dasar sekali. Dan jangan dibiasakan Anda itu nulis password di sembarang tempat. Dan yang terakhir, ini pernah kejadian juga ya, saya mau ngambil ATM, ternyata nggak bisa ngambil ATM-nya. Kenapa? Sama banknya itu dipaksa harus ganti password untuk keamanan Anda. Jadi jangan sampai Anda punya password lebih dari 5 tahun nggak pernah diganti-ganti. Ya secara berkala, misalkan 3 bulan, misalkan 4 bulan sekali, Anda ganti password. PIN untuk ATM, ya, password untuk transaksi bank, password untuk login, ya. Gimana cara gantinya? Ya terserah, bisa diganti-ganti. Ratu Yunita, passwordnya Ratu garis bawah Y garis bawah misalkan 7756 tanda seru. Pas Anda mau ganti password supaya tidak lupa, tinggal dioper aja. Unitanya ke depan, angkanya jadi di tengah, ratunya jadi di belakang, masih pakai tanda seru. Ya silakan, itu kreativitas Anda. Tapi yang pasti Anda harus pakai password yang kuat. Jangan sampai password itu semua orang tahu, ya itu bukan password ya. Ada temen pernah nanya di lab komputer, passwordnya apa? Temennya teriak, passwordnya ini, ya itu udah bukan password, dan semua orang udah tahu. Ya, password itu sesuatu yang privasi, sesuatu yang rahasia, dan tolong dibiasakan menjadi kebiasaan membuat password yang kuat. Saya yakin Anda punya e-banking. Nah, biasakan. Ya, PIN itu per waktu tertentu diganti. Sesuatu yang unik, sesuatu yang mudah Anda ingat tapi sulit untuk dipecahkan oleh orang lain. Itu untuk password. Nah, beberapa aplikasi itu bahkan bisa mengunci. Bukan hanya mengunci, ya kalau masuk ke sistem operasi itu pakai login. Kalau loginnya ketebak, bisa ketahuan sama orang, ini ternyata ada aplikasi yang bisa mengunci folder. Anda nyimpen hal-hal yang bersifat privasi, ya, foto-foto pribadi misalkan di laptop. Foldernya itu bisa dikunci. Ini contoh aplikasi yang bisa mengunci. Pakai apa? Pakai password. Ya, jadi ibaratnya orang sudah bisa buka pintu rumah, tapi ternyata pintu kamarnya masih pada dikunci. Tetap nggak bisa masuk. Kenapa hal ini sampai
autentikasinya itu berganda, nah istilahnya double authentication, ya mirip dengan Anda melakukan transaksi e-banking. Masuk e-bankingnya pakai password, pakai PIN, pakai cap jempol. Mau transaksi, Anda diminta lagi untuk ngisi PIN atau memasukkan password. Kenapa? Supaya lebih aman. Supaya transaksi itu bisa lebih aman. Ini yang disebut digital keamanan digital security. Selanjutnya, nah sekarang mulai kita menggunakan aplikasi. Kalau yang jahat itu virus, yang baik itu disebut antivirus. Sekarang ini sudah cukup bagus ya bahwa Anda beli HP biasanya di sistem operasinya itu sudah ada antivirus. Anda beli laptop sudah diinstalkan macOS ataupun Microsoft Windows, itu di sistem operasinya sudah ada yang namanya antivirus. Meskipun begitu ya ada juga ya orang yang sudah Windows-nya punya antivirus, dia install lagi aplikasi yang namanya antivirus, baik yang berbayar maupun yang gratis. Perangkat lunak antivirus atau juga disebut anti-malware, masih ingat malware? Malicious software ya, software yang berbahaya. Program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware. Perangkat lunak antivirus pada awalnya dikembangkan untuk mendeteksi dan menghapus virus komputer sesuai namanya, tapi sekarang itu mulai dikembangkan untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman yang kita bahas di minggu lalu ya. Malware, worm, ya, terus apalagi ya, Trojan ya, sampai dengan percobaan orang untuk misalkan memasukkan spyware ke dalam sistem kita. Semakin canggih antivirusnya, itu kemungkinan untuk diterobos semakin sulit. Contohnya misalkan Anda install Windows itu punya antivirus namanya Defender. Secara default itu bisa Anda nonaktifkan, tapi saya sangat tidak sarankan ini. Anda tetap aktifkan, Pak saya kan mau pakai antivirus yang lain, double nggak apa-apa. Resikonya adalah Anda harus menyediakan tempat di memori komputer. Tapi demi keamanan sebaiknya itu dilaksanakan. Boleh tidak Pak, saya cukup mengandalkan Defender saja? Cukup kalau untuk pekerjaan ya mahasiswa. Ya, tapi saya sangat sarankan jika Defendernya minta di-update, nah nanti Anda harus update. Kenapa? Karena yang namanya virus itu berkembang. Sekarang ada 3.000 macam virus. Besok-besok mungkin ada 3.500. Besok-besoknya ada mungkin 3.750 macam-macam. Nah ini maksudnya di-update adalah supaya database atau informasi mengenai virus yang harus dia cegah itu bisa di-update. Bagaimana mungkin Anda bisa mengenal satu virus kalau datanya tidak di-update? Tetap itu yang namanya virus bisa lolos. Ini contoh tampilan, ini versi gratis ya. Biasanya saya pakai ini AVG. AV-nya itu antivirus. Ya, kalau versi gratis itu biasanya cukup untuk memproteksi komputer. Jadi kalau Anda misalkan mau copy file dari teman Anda pakai flash disk, itu otomatis langsung flash disknya diperiksa oleh antivirus. Tidak perlu Anda manual. Ya, cek satu-satu, nggak perlu. Antivirusnya otomatis akan memeriksa. Jika dicurigai ada virus,
maka Anda akan diperingatkan. Ini file yang dari flash disk ada virusnya, nama filenya ini. Mau dibersihkan, kadang-kadang bisa dibersihkan, kadang-kadang tidak bisa. Kenapa? Karena virusnya sangat berbahaya. Kalau Anda buka itu file, virusnya akan menyebar. Jadi dia biasanya, si antivirus memberikan 3 pilihan. 1, dibersihkan. Tidak bisa dibersihkan, akan dikarantina. Maksudnya apa dikarantina? Filenya tidak bisa dipakai. Ada filenya, tapi tidak bisa dipakai. Dan yang terakhir, biasanya adalah filenya akan dihapus. Kenapa? Karena dianggap membahayakan. Lalu kalau yang gratis biasanya juga ini proteksi untuk web dan email. Betul, kalau email itu oleh Google-nya sudah di scan pakai antivirus, ya. Tapi alangkah lebih baiknya double, oleh Google di scan, oleh antivirus juga di scan. Nah, kalau Anda beli yang berbayar, ini full protection, urusan privasi, ya, hacker attack, sampai dengan perlindungan untuk pembayaran, ya, e-banking, transaksi, ini full protection. Tapi selama ini untuk kuliah, untuk urusan kampus, antivirus yang gratis juga sudah cukup. Ya, cuma biasanya ya ada iklan-iklannya lah dikit. Ya, namanya juga gratisan, dia sambil promosi. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya mengenai urusan pentingnya password untuk keamanan dan aplikasi antivirus. Silahkan setelah kuliah ini Anda cek, Anda search, cari di HP Anda, pastikan ada antivirus dan antivirusnya aktif. Tidak aneh, ada orang yang download terutama aplikasi, ya, bukan dari Google Play misalkan, itu ternyata mengandung virus. Lama-lama kok HP saya tambah lambat ya. Mau buka kamera aja susah sekali. Misalkan kemarin baik-baik saja, saya setelah download install game ini kok jadi begini ya. Nah, kalau keluhannya kurang lebih seperti itu, besar kemungkinan HP Anda sudah kena virus. Tambah lambat, jangan-jangan tambah lama nanti nggak bisa dipakai. Ya, harus diformat ulang, harus install lagi sistem operasinya. Android-nya harus diinstal ulang lagi. Ya, kalau diformat, semua data habis. Foto dihapus, ya. Daftar telepon juga dihapus, begitu, ya, jahatnya yang namanya virus, baik kena ke HP, ke tab, tablet maupun ke laptop atau ke PC. Nah, salah satu hal yang harus Anda perhatikan adalah jika, kita sudah bahas ya sebetulnya minggu lalu, jika sistem operasi minta update, itu tolong segera diupdate. Meskipun kadang-kadang ya ini pengalaman saja, yang namanya Microsoft Windows, saya mau ngajar, minta update, ya, terpaksa saya tunda dulu ngajar 10 menit. Sorry ya, kata saya ke mahasiswa. Ini Windows mendadak minta update. Biasanya tidak lama. Dia update, terus dia restart, terus dia bisa masuk lagi. Sudah tinggal dipakai. Jangan sampai Anda menunda-nunda update. Biasanya update itu berkaitan dengan perbaikan layanan aplikasi dan perbaikan keamanan. Yang namanya program itu biasanya ada celah-celah keamanan yang bisa diterobos oleh segala macam virus dan hacker. Nah, ini yang biasanya dicoba ditutup dengan updating.
Boleh di pause update bisa, bisa ditunda bisa. Ya, tapi sebaiknya jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu nanti ada masalah baru Anda menyesal. Demikian juga dengan pemanfaatan HP. Ya, Pak, saya lagi asik nih lihat medsos, mendadak HP-nya minta update. Tunda dulu saja medsosnya, ya, biarkan diupdate dulu. Pastikan dapat updating yang terbaru dengan asumsi itu lebih aman dari update sebelumnya. Selanjutnya, saat tadi password, terus antivirus, ya, terus updating. Sekarang adalah backup. Dibiasakan yang Anda lakukan, data yang sudah Anda buat itu ada backup-nya. Backup bisa di mana? Bisa di flash disk, bisa di external hard disk, bisa di cloud backup. Ya, kalau kita kan populernya pakai pakai Google Drive ya. Pajar misalkan, motret ya. Lalu kamera HP-nya itu disetting untuk langsung di backup di Google Drive-nya. Itu bisa dilaksanakan dengan mudah. Jadi kalau saya bukan mendoakan HP Anda hilang ya, tapi misalkan ya HP Anda hilang, ya Anda tidak perlu untuk mengisi ulang lagi misalkan daftar telepon, ya. Terus HP Anda foto-foto Anda juga aman tersimpan di cloud backup. Meskipun saya tidak sarankan semuanya ya, karena kalau saya sih motret biasanya banyak dan yang namanya Google Drive-nya itu cepat penuh ya, apalagi kalau Google Drive-nya versi gratisan. Untuk perusahaan-perusahaan, organisasi ya itu mereka punya cloud backup-nya yang profesional. Maksudnya apa? Yang berbayar, yang tempat penyimpanannya relatif lebih aman ya, tidak gampang dijebol oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, hacker, dan juga lebih menghemat. Kenapa lebih menghemat? Tidak perlu beli komputer baru, tidak perlu beli tempat penyimpanan baru. Cloud backup ini adalah jenis pencadangan data di mana salinan data dikirim melalui jaringan kepemilikan user ya, atau publik yang aman. Biasanya ke server berbasis cloud. Contoh paling umum adalah Google Drive. Pencadangan data cloud dapat diatur agar berjalan sesuai dengan permintaan. Ada beberapa file yang ingin Anda hapus, ingin Anda backup ke tempat lain, bisa mudah Anda lakukan. Ini contoh paling sederhana yang ternyata sangat menyulitkan ya, bikin mahasiswa susah. Ini pernah kejadian, tolong dicatat, tolong diingat. Saya tidak mau kejadiannya kena ke Anda. Ada mahasiswa sedang bikin tugas akhir, sedang bikin skripsi. Dia sudah ngetik sampai dengan bab 4. Sudah dekat ke seminar. Kalau sudah seminar kan, sudah disetujui perbaikan, biasanya langsung sidang. Sudah bimbingan, ya, tinggal ikut seminar. Si pembimbingnya sudah setuju, dia ikut seminar, laporan sudah bagus. Apa yang terjadi? Komputernya rusak dan dia tidak punya backup skripsi dan tugas akhirnya. Terpaksa dia minta backup dari pembimbingnya, dosen pembimbingnya, dan ternyata itu bukan backup terbaru. Ya, dia terpaksa harus ngetik lagi. Meskipun mungkin ngetiknya tidak dari awal, tapi tetap aja gitu loh. Ya, besoknya mau seminar, file yang akan di-print, yang akan dikumpulkan, yang akan dibikin jadi materi presentasi itu rusak. Aduh, kebayang itu. Ya, stresnya.
dibiasakan membuat backup. Kalau pendapat saya, ya, Anda backup minimal 2. Satu di cloud backup, dan satu lagi bisa di external hard disk atau flash disk. Harga flash disk murah kan? Ya, cari yang kecil-kecil saja lah untuk laporan TA dan seterusnya. Supaya kejadian yang saya sebutkan itu tidak terjadi pada Anda. Bukan karena virus, bukan karena hacker, tapi memang hardware-nya rusak sehingga datanya itu tidak bisa diakses. Baik. Yang selanjutnya ada firewall. Firewall, wall itu dinding, fire itu api. Pernah dengar istilah ini? Siapa yang pernah dengar istilah ini? Muhammad Irgi pernah dengar istilah ini? Atau siapa ini? Zaihan? Enggak, Pak. Anda mungkin tidak pernah dengar istilah ini, tapi sebentar, Muhammad Irgi pakai laptop? Ya, Pak. Laptop. Laptopnya apa? Sistem operasinya? Windows, Pak. Windows. Windows itu udah punya yang namanya firewall. Tapi firewallnya itu versi perangkat lunak. Jadi firewall itu ada 2 macam, ya, yang versi perangkat lunak dan versi perangkat keras. Apa bedanya firewall dengan antivirus? Nah, firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang memantau. Jadi ini kaitannya dengan network, dengan jaringan, baik lokal area network maupun dengan nyambung ke internet melalui wifi misalkan. Sistem keamanan jaringan memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Nah, tugas utama firewall itu adalah supaya jaringan itu bisa membedakan mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Contoh yang keluar masuk, Anda browsing, berkunjung dari satu website ke website lain, lah itu keluar masuk. Kenapa? Karena biasanya website itu pada saat Anda akses, supaya Anda aksesnya semakin cepat ke website tersebut, dia akan nyimpen file di komputer Anda. Nama filenya itu cache. C-A-C-H-E. Itu file sementara yang disimpan di komputer Anda. Supaya pada saat Anda misalkan berkunjung ke website tersebut, baik sekarang maupun nanti, itu aksesnya menjadi lebih cepat. Semakin Anda sering berkunjung ke berbagai website, itu yang namanya file cache-nya itu semakin banyak. Ayo, siapa yang sering nonton video YouTube? Faisal, suka nonton video YouTube? Muhammad Yasin? Zaihan? Wah, menjawab tapi saya tidak mendengar ya. Muhammad Yasin mulutnya nah gitu dong, meni susah menjawab ya. Udah bangun belum? Semakin Anda sering nonton video YouTube, itu file cache-nya itu semakin banyak disimpan di HP Anda. Bahkan bisa sampai ratusan mega, bisa sampai dengan lebih dari 1 giga jika tidak dibersihkan. Kalau tidak pernah dibersihkan si cache-nya, itu lama-lama bakalan makan tempat di tempat penyimpanan. Dan kalau tempat penyimpanan di HP Anda itu semakin sedikit, akses HP itu akan semakin lambat. Kenapa saya tidak sarankan Anda ini terlalu banyak lihat video misalkan di WhatsApp
Karena biasanya video tersebut akan di-download, dimasukkan ke dalam HP Anda, dan tempat penyimpanannya tambah lama tambah sempit. Itu saya sarankan Anda dibersihkan, ya. Di satu sisi firewall itu akan memperhatikan pada saat aplikasi-aplikasi atau website di luar itu menyimpan misalkan si cache tersebut. Kalau berbahaya, maka itu akan dianggap sebagai ancaman. Ini tolong diperhatikan. Jadi Anda tinggal lihat saja nanti misalkan di Microsoft Windows, di search ya, di pencarian, Anda tulis firewall. Anda akan melihat tampilan seperti yang sekarang di PowerPoint. Kalau tadi antivirusnya di Windows 10, 11 itu namanya Defender, firewallnya namanya Windows Defender Firewall. Ini biasanya sudah defaultnya itu sudah diaktifkan. Kenapa misalkan muncul tadi ya larangan di browser? Salah satunya adalah karena firewallnya itu melarang Anda mengakses website tersebut. Dianggap nanti akan membahayakan jaringan, akan memasukkan file-file yang berbahaya, malware, trojan, virus, dan seterusnya. Pastikan bahwa Windows Defender, kalau pakai Microsoft Windows ya, saya tidak terlalu paham untuk yang macOS, Windows Defender Firewall-nya adalah on, artinya jalan. Jadi sistem operasi Anda itu sudah punya dua aspek yang berkaitan dengan digital security. Ya kalau tambah password mungkin jadi lebih ya. Tapi dari si aplikasinya sendiri, satu, memiliki antivirus. Dua, memiliki firewall. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit, biasanya di bank itu firewallnya hardware. Kadang-kadang juga double. Sehingga sulit sekali dan hampir tidak mungkin orang luar itu bisa ngehack sistem perbankan. Karena firewallnya sangat sulit ditembus. Jadi kalau Anda pernah baca berita, misalkan ada sebuah bank berhasil dihack, ya, disusupi oleh programmer aplikasi dari luar untuk misalkan ngambil transaksi yang tidak sah, itu besar kemungkinan kerjasama dengan orang dalam. Dan memang terbukti pada saat diusut oleh polisi. Hampir tidak mungkin bisa ditembus. Kalau satu, aplikasinya bagus, dua, mengandalkan firewall yang sangat canggih. Oke, paham ya perbedaan antara aplikasi antivirus dengan firewall. Firewall ini fokusnya adalah ke jalur in and out lah, ya, dalam aplikasi. Dalam sistem operasi. Baik, ini hal-hal yang umum harus Anda pahami ya. Tadi kita sudah belajar mengenai password, itu adalah pengamanan perangkat digital. Password juga untuk pengamanan identitas digital supaya tidak dicuri dan privasi Anda tidak tidak terganggu. Anda motret terus di backup ke Google Drive. Masuk ke Google Drive harus pakai password.
Bahkan sekarang passwordnya tidak cukup hanya, ya betul Anda harus isi, tapi siapa yang mengakses password itu akan diberitahukan. Kemana? Lewat HP biasanya. Jadi Anda bisa mengontrol, memonitor siapa saja. Miriplah seperti Anda transaksi Gojek atau GoFood. Kalau Anda pada saat daftar itu si resipnya atau si bukti pembayarannya itu ditransfer, itu biasanya Anda bisa langsung cek di WA atau di email. Itu salah satu digital security. Jangan sampai nanti ada orang lain yang transaksi, Anda yang harus bayar. Nah, ini mewaspadai penipuan digital. Memahami rekam jejak digital. Anda pakai aplikasi lain, pakai laptop teman, terus masuk ke Google misalkan, ke email. Di email itu masuk ke Google email, diidentifikasi kok Anda masuknya lewat komputer yang beda ya. Ngasih tahu ke Anda, betul ini Anda yang masuk. Biasanya pemberitahuan bisa disetting masuk lewat HP. Anda tinggal klik saja yes atau no. Jangan sampai nanti ada orang lain yang mengakses akun Anda tidak pakai, loh kok ada pertanyaan ya dari Google-nya, ada autentikasi. Ini siapa yang pakai? Anda langsung klik no. Orang lain itu nggak bisa masuk, ketahuan. Kenapa? Karena sekarang itu monitornya cukup baik. Dan yang terakhir adalah memahami keamanan digital bagi anak. Kenapa sekarang lagi heboh ya, lagi di beberapa negara itu mulai menerapkan larangan media sosial. Anak-anak di bawah umur itu tidak boleh punya akun media sosial, tidak boleh mengakses media sosial. Ada yang bisa jawab kenapa? Asep Nur, halo Asep Nur. Tidak menjawab. Ya, Bapak. Alhamdulillah menjawab. Kenapa anak 16 tahun di beberapa negara, bahkan di Indonesia juga, katanya akan tidak boleh mengakses media sosial. Kira-kira kenapa ya? Mungkin belum seharusnya mereka untuk bermain itu, Pak. Kesadaran untuk keamanan digitalnya masih rendah. Dan salah satu ternyata katanya yang jadi pertimbangan itu adalah kesehatan mental. Anak-anak stres oleh informasi-informasi yang seharusnya bukan untuk mereka. Ya, bahkan orang dewasa saja bisa stres oleh information overload. Kelebihan informasi. Saya yakin sekarang banyak ibu-ibu di rumah ya yang nge-medsos itu stres. Kenapa stres? Ngelihat bencana di Sumatera. Penderitaan orang lain kok gitu-gitu amat. Kita tidak kena bencana tapi ikutan stres. Kenapa? Karena terlalu banyak melihat video konten medsos yang berkaitan misalkan dengan bencana Sumatera. Ya, padahal daripada stres lihat media sosial, mending mengumpulkan dana gitu loh untuk bantuan kepada saudara-saudara kita yang di Sumatera ya contohnya. Gak ada manfaatnya, cuman lihat-lihat konten-konten medsos. Lebih baik bergerak. Ya. Jangan istilahnya? Jangan omon-omon doang, jangan nonton-nonton doang. Ini contoh saja ya, waspada ancaman predator di game online bagi anak-anak. Ini memang sudah cukup lama tapi sepertinya masih cukup relevan dengan kondisi saat ini. Ya.
Bagaimana anak-anak itu di dunia digital dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang bayangkan, ada anak SD yang sudah tersesat. Kenapa tersesat? Ikut judol. Ini kan sangat menyedihkan gitu loh. Ya, saya baca beritanya saja, anak kelas 5, kelas 4 SD sudah ikutan judol, sudah minta uang sama orang tuanya, nggak dikasih nyuri untuk main game judi online yang dibungkus dalam permainan dan dianggap oleh anak-anak itu cuma main game biasa, tapi itu merusak. Nah, ini contoh saja ya, keamanan digital untuk anak adalah serangkaian upaya, praktek, dan alat yang dirancang untuk melindungi anak-anak saat mereka menggunakan teknologi digital seperti internet, ya, media sosial, aplikasi, dan perangkat elektronik. Yang namanya sistem operasi Android maupun Windows dan macOS itu punya sistem yang namanya parental control. Kontrol orang tua. Jadi kalau loginnya menggunakan anak-anak, maka misalkan waktu akses mereka itu bisa dibatasi. Main game sehari cuma boleh setengah jam. Lebih dari setengah jam nggak boleh. Bahkan sistemnya sendiri itu akan mati. Akan keluar, akan logout. Itu contohnya. Ya, sekarang pemerintah turun tangan. Pemerintah Australia, pemerintah saya lupa lagi ya, Malaysia, pemerintah negara-negara Eropa, ya, itu sudah mulai. Karena menurut hasil survei terbaru, juga pendapat para ahli, ini merusak. Lebih banyak, ya kalau menurut orang muslim, mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya untuk anak-anak menggunakan medsos. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan online yang aman, mendidik anak-anak tentang penggunaan teknologi. Jangan mereka mengakses teknologi yang tidak sesuai, ujung-ujungnya adalah cyberbullying, ya, perundungan, mungkin juga predator online, amit-amit ya, kecanduan teknologi yang bisa berakibat ke kelainan jiwa, termasuk juga penipuan, pencurian data pribadi. Anak-anak belum paham ini. Jangankan anak-anak, orang tua saja masih banyak yang ketipu, apalagi anak-anak gitu loh. Nah, bagaimana peningkatan keamanan anak? Ada pendidikan, pengawasan, komunikasi, penggunaan teknologi yang aman, contoh yang baik. Tolong ditambah lagi sekarang ini adalah aturan dari pemerintah. Ya, jadi orang tua seharusnya mendukung bahwa aturan ini dibuat untuk melindungi anak-anak. Betul, saya pernah menyebutkan bahwa pemerintah itu harus memperhatikan hak asasi masyarakat dalam mengakses informasi dengan menyediakan akses internet yang baik dan murah. Tetapi khusus untuk anak-anak, mereka belum siap. Contoh ya tadi ya, paling sederhana dan merusak. Anak-anak SD sudah terlibat judi online. Orang tua saja sudah sulit gitu loh kalau sudah terlibat sama judi online. Apalagi dimulai dari kecil. Salah satu yang membuat kita, ya saya pribadi ini cukup bersyukur adalah ternyata Kemeninfo sudah mulai menggodok Menkomdigi ya, Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid, ini sudah berencana membatasi penggunaan media sosial untuk usia 13 hingga 16 tahun. Ya bukan artinya di bawah 13 tahun, boleh ya, bukan ya. Mereka bahkan tidak boleh ya, pokoknya di bawah 16 tahun. Termasuk resiko masing-masing platform. Ya contoh kemarin yang kejadian di Australia, anak di bawah 16 tahun itu sudah tidak bisa bikin akun, misalkan di Instagram. Yang sudah punya akun di Instagram itu akan diblok kalau mereka tidak bisa membuktikan bahwa
umurnya itu di atas 16 tahun. Ya. Jadi rencananya katanya ini moga-moga bisa terlaksana dengan baik ya di negara kita. Maret tahun depan itu sudah mulai dapat diberlakukan. Tapi sekali lagi ini tidak bisa jalan kalau ternyata orang tuanya juga tidak paham bahwa ini dibuat untuk perlindungan anak-anak. Ini tidak akan jalan kalau misalkan aturannya cuma aturan doang yang tertulis tapi ternyata tidak didukung oleh para pejabat, tidak didukung oleh wakil rakyat, dan tidak didukung oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sudah cukuplah banyak korban anak-anak akibat media sosial, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Ini salah satu usaha pemerintah untuk menyiapkan generasi, ya generasi emas katanya ya, bukan generasi yang sakit mental gara-gara media sosial. Oke, itu materi kita hari ini.